Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita selalu bersyukur atas nikmat yang terus tanpa henti Allah berikan terhadap kita dan keluarga kita, juga orang-orang yang kita sayangi. Di dalam pandemi virus corona atau COVID-19 sekarang ini, semoga kita, keluarga kita, guru-guru kita, dosen-dosen kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, juga pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu kita semua diberikan ketabahan, kesabaran, juga kekuatan untuk melewati pandemi virus yang hari ini melanda dunia, khususnya untuk negeri dan wilayah kita tercinta. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Piki Nopendra. Di sini saya akan mencoba untuk mempresentasikan materi tentang hidup lebih damai dengan ikhlas dan pemaaf. Ya, langsung. Ikhlas artinya perbuatan yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tak ingin dipuji oleh orang lain. Lalu sabar adalah perilaku menahan atau mengendalikan segala emosi. Jika tak terkendali, emosi dapat menjerumuskan kita ke dalam kesengsaraan. Serta pemaaf, yaitu artinya memberikan maaf kepada orang yang telah menyakiti atau menjolimi kita. Dan ikhlas, sabar, lalu pemaaf merupakan perilaku terpuji yang harus bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Niat yang ikhlas akan mengantarkan ke perbuatan yang ikhlas. Dengan ikhlas, hati kita menjadi tentram. Tidak ada beban yang memberatkan. Orang yang sabar tidak hanya bersikap lapang dada menghadapi kesulitan dan musibah, tetapi juga teguh pendirian atau istiqomah dalam memperjuangkan kebenaran dan selalu dinamis serta optimis untuk meraih masa depan yang lebih baik dan bermakna. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 4, artinya kecuali orang-orang yang bertaubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada agama Allah dan tulus ikhlas mengerjakan agama mereka, kelak Allah akan memberikan kepada orang-orang yang beriman pahala yang besar. Perilaku ikhlas sebagai penghayatan dan pengamalan. Quran surat An-Nisa ayat 4. Perilaku ikhlas sebagai penghayatan dan pengamalan. Quran An-Nisa ayat 4 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan beberapa cara, yakni yang pertama, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Dan yang kedua, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Juga yang keempat, selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku. Yang kelima, tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Keenam, tidak menghitung-hitung, apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 2 menjelaskan
tentang orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berserta orang-orang yang sabar. Sabar merupakan pengendalian hati untuk selalu istiqomah dalam berbuat baik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, sabar adalah bagian dari iman, sebagaimana kepala adalah bagian dari tubuh. Sabar juga bisa diartikan tabah, tahan menderita, ulet, tekun, dan tidak mudah putus asa. Sabar juga bisa berarti menahan, yaitu maksudnya adalah menahan diri dari kesusahan yang menimpanya, menahan lisan atau anggota badan dari perkataan juga perbuatan yang tidak baik, serta menahan rasa malas untuk berbuat baik. Perilaku sabar sebagai penghayatan pengamalan Quran surat Al-Baqarah ayat 2 dalam kehidupan sehari-hari bisa diwujudkan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ketika mendengar azan segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ketika bel berbunyi segera masuk ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Juga saat dipanggil orang tua segera untuk menemuinya agar tidak membuatnya kecewa. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti ketika diajak bolos segera menolak dan menghindari teman-teman yang bersekongkol untuk membolos. Juga saat diajak tawuran segera menolak dan menjauhi teman-teman yang mengajaknya, serta tidak cepat marah dan main hakim sendiri. Yang ketiga, sabar dalam menerima dan menghadapi musibah, seperti ketika terkena musibah, sakit, tidak mengeluh dan tidak putus asa untuk berusaha mencari obatnya. Ketika terkena musibah, tidak mengeluh dan menyalahkan Allah dan orang lain. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 3 yang artinya, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya, memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kandungan Quran surat Al-Imran ayat 3 menjelaskan ciri-ciri orang yang takwa, yaitu selalu memaafkan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk saling memaafkan dan meminta maaf, sebagaimana sabdanya dari Aisyah dari Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu dan maafkanlah orang-orang yang menjolimimu. Hadis riwayat Baihaqi. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Dalam bahasa Arab, sikap pemaaf disebut al-afu, yang juga memiliki arti bertambah atau berlebih, penghapusan, ampun, atau anugerah. Perilaku pemaaf sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surat Al-Imran ayat 3 dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan yang pertama, memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf. Kedua, memaafkan atas kesalahan yang diperbuat. Ketiga, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau penyampaian yang kurang baik. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan bila yang ingin bertanya, taruh di kolom komentar. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.